Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini yang kurang sehat, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan segera sehat, segera sembuh kembali. Dan mudah-mudahan juga kita segera bisa bertemu di kelas yang kita cintai. Nah, hari ini adalah pembelajaran pertama di kelas 4 semester 1 tema 1 yaitu tema indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama. Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan itu wajib kita mensyukurinya. Hari ini kita akan belajar tentang ide utama atau gagasan pokok, kemudian ada gagasan pendukung. Nah, silakan dipersiapkan bukunya dulu ya, buku yang berwarna merah muda dan buku yang berwarna biru atau buku pegangan. Di halaman 3 yang di buku merah muda itu di halaman 3 yang di kotak. Itu kita baca bareng-bareng ya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, mungkin masih banyak yang bingung, nopo niku Pak, apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung apa itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Kita kembali ke halaman 1, masih di buku berwarna merah muda. Di situ ada bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Kita simak bersama-sama nggih. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu adalah paragraf pertama. Paragraf itu apa? Paragraf itu diawali dengan ada satu kata yang menjorok ke kanan. Itu adalah awal paragraf. Nah, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat itu yang mana tuh Pak? Kalimat itu yang diakhiri tanda titik. Yuk, kita hitung. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Titik. Nah, berarti itu adalah satu kalimat. Nah, dari paragraf pertama kita lihat mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita ingat kembali tadi, gagasan pokok adalah ide utama. Biasanya gagasan pokok itu ada di depan, di awal kalimat, di kalimat pertama. Jadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu adalah itu adalah gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukungnya mana? Kalimat kedua yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Itu gagasan pendukung. Kemudian Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Itu juga gagasan pendukung. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Itu juga gagasan pendukung. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Itu gagasan pendukung. Kemudian gagasan pendukung yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu adalah gagasan pendukung. Indonesia itu memiliki berbagai macam keragaman budaya, antara lain alat musik, kemudian rumah adat, pakaian adat, lagu daerah, tari daerah, kemudian senjata tradisional. Jadi setiap daerah itu memiliki keberagaman, memiliki budaya yang berbeda dengan daerah lain.
Yang pertama nih, yuk kita lihat dulu alat musik setiap daerah. Nah, yang pertama adalah alat musik gambang. Alat musik gambang ini dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian yang kedua adalah kecapi. Kalau kecapi ini ada senarnya. Ini berarti dimainkan dengan cara dipetik. Ini juga termasuk alat musik daerah. Kemudian kendang. Nah, kendang ini kira-kira dimainkan dengan cara bagaimana? Ya, betul sekali. Dipukul. Kemudian tifa, ini mirip seperti gendang tapi lebih kecil dan panjang. Itu juga alat musik daerah. Kemudian ada salwang. Salwang ini dengan cara ditiup. Kemudian ada angklung. Nah, angklung ini dengan cara digoyang. Berikutnya adalah rumah adat di Indonesia. Yang pertama joglo. Kita tidak asing dengan bentuk rumah adat seperti ini. Ini yang pertama adalah joglo. Karena rumah adat ini adalah rumah adat dari Jawa Tengah dan DIY. Kemudian yang kedua, rumah adat gadang. Ini berasal dari Sumatera Barat atau Minang. Yang ketiga adalah honai. Ini berasal dari Papua. Selanjutnya tongkonan. Nih gambarnya rumah tongkonan. Ini adalah rumah adat Sulawesi Selatan. Berikutnya Gapura Candi Bentar. Ini adalah rumah adat daerah Bali. Demikian pelajaran dari Pak Guru, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Pesan Pak Guru, 1. Sholat 5 waktunya dijaga. Yang kedua, hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua. Dan yang berikutnya adalah cintai budaya-budaya di Indonesia. Oke, itu pesan dari Pak Guru, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.